Sebelum apa? Kenapa nama Ibu Tata Natali Ralyani? Halo Bu Tata. Ibu. Halo. Sebelumnya Ibu dari masih magang. Ibu di sini sebagai magang. Jadi sebagai magang menggantikan Ibu Almi yang emang hari ini nggak bisa masuk. Masuk materi. Materi pertama kita akan mempelajari tentang rukun kias. Ada yang udah tahu berapa rukun kias? Belum Bu. Rukun kias itu ada 4. Yang pertama pokok, yang kedua cabang, dan yang ketiga ketetapan hukum, dan yang keempat kesamaan sifat. Pokok itu adanya pokok yang disebut sebagai al-aslu. Al-aslu yaitu suatu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Maksudnya yaitu suatu hukum yang sudah jelas adanya dan didasari oleh nas yang jelas pula. Contohnya yaitu air perasan buah kurma dan air perasan anggur. Kenapa contohnya air perasan buah kurma dan air perasan anggur? Karena pada waktu turunnya ayat yang mengharamkan khamar itu, di waktu zaman itu keduanya itu dikenal sebagai khamar di masa itu. Jadi ada yang paham? Ada yang udah paham? Belum Bu. Singkatnya itu pokok itu suatu persoalan yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua yaitu rukun kias yang kedua yaitu cabang. Maksudnya adanya cabang yang disebut sebagai al-far'u. Al-far'u yaitu suatu persoalan atau peristiwa baru yang disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias dan tidak ditemukan atau tidak ada nas hukumnya di dalam Al-Quran. Maksudnya suatu persoalan atau peristiwa baru di zaman sekarang ini yang hukumnya itu disamakan seperti pokok tadi ini al-aslu itu sudah jelas, jadi disamakan dari peristiwa di zaman sekarang dengan peristiwa yang zaman dahulu. Contohnya itu minuman yang memabukkan di zaman sekarang dengan minuman yang memabukkan di zaman dahulu. Di zaman sekarang itu contohnya seperti narkotika, sabu, ganja, bir, dan lain-lain. Kalau di zaman dahulu itu kan seperti khamar. Paham? Ya Bu. Yang ketiga yaitu ketetapan hukum. Atau yang disebut sebagai al-hukmu. Maksud dari al-hukmu yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama seperti cabang. Maksudnya suatu persoalan, suatu hukum yang ada pada pokok atau kejelasan yang sudah jelas tadi, ia akan diberlakukan sama seperti cabang. Contohnya itu cara untuk menentukan hukum halal dan haramnya dari narkotika. Jadi
Jadi suatu persoalan contohnya itu tadi cara untuk menentukan halal dan haramnya narkotika. Narkotika itu kan kalau di zaman sekarang belum ditetapkan, belum ada yang belum mengetahui bahwa narkotika itu kan haram. Tapi kalau khamar sudah banyak yang mengetahui bahwa khamar itu haram. Jadi caranya itu menentukan disamakan pada pokok kejelasannya dan diberlakukan sama seperti cabang, disamakan tadi. Paham? Jadi Bu, kita lihat pertama tuh lihat persoalannya dulu Bu ya. Iya. Nah, kemudian karena ini peristiwa yang baru, kayak Ibu bilang tadi Iya, kemarin kan. zaman sekarang. Nah, sudah dilihat ada persoalan dulu di Al-Qur'an ada dalilnya begitu ya oleh Ibnu Mujtahid. Kemudian ada peristiwanya karena keadaan zaman yang baru. Kemudian setelah dilihat semuanya dirapatkan di ini kan, kemudian ditetapkan dengan ketetapan hukum itu haram atau halal ya Bu ya. Iya. Jadi ada prosesnya ya. Masuk yang keempat yaitu kesamaan sifat. Kesamaan sifat disebut juga sebagai al-ilatu. Maksud dari al-ilatu yaitu suatu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga pada al-asal atau pokok itu tadi. Jadi suatu sifat atau keadaan yang dijumpai pada kejelasannya itu tadi dan disamakan dan dijumpai pada kesamaannya itu tadi. Contohnya sifat seseorang atau keadaan seseorang yang mabuk, yang sedang mabuk. Sifat atau keadaan seseorang yang sedang mabuk itu tadi disamakan terus dijelaskan dijelaskan sifat seseorang yang mabuk tadi karena minuman khamar ataupun minuman yang memabukkan itu tadi, seseorang itu tadi kan akan hilang akal atau bisa dibilang seperti dia di luar kendali dia. Jadi maksud dari kesamaan sifat itu tadi, sifat atau keadaannya seseorang yang mabuk tadi itu sama seperti bisa dibilang seperti maksud dari kesamaan sifat yaitu suatu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Maksudnya yang sifat atau keadaan itu tadi harus sudah jelas dan tidak ada kata kemungkinan. Maksudnya orang mabuk itu tadi kan sudah jelas-jelas benar dia mabuk. Tidak ada kata kemungkinan, maksudnya kayak kalau misalkan di suatu desa ada orang mabuk, dia benar-benar mabuk. Tetapi ada orang yang ingin memberitahu kepada orang yang lebih tahu lagi bahwa orang itu kemungkinan mabuk, padahal dia itu benar-benar mabuk. Nah, orang yang memberitahu itu tadi bilang kalau misalkan orang yang benar-benar mabuk tadi kemungkinan mabuk. Nah, jadi sifat atau keadaan yang mabuk itu tadi sudah jelas bahwa dia benar-benar mabuk. Paham? Paham. Kita masuk materi yang kedua yaitu syarat hukum asal. Syarat hukum asal itu ada 3. Yang pertama, hukum asal hendaklah hukum syariat syariat amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Maksudnya yaitu hukum yang mengatur hubungan
seorang manusia dengan Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan oleh nas, ketentuan yang ditulis di dalam Al-Qur'an. Jadi ketentuan itu sudah jelas. Yang kedua yaitu syarat yang kedua yaitu hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilatnya oleh akal, karena dasar dari kias adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal dan adanya ilat itu pada al-faqih. Jadi maksudnya yaitu hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti kejelasan tujuan dan maksudnya oleh akal manusia. Dan syarat hukum asal yang terakhir yaitu hukum asal itu bukanlah hukum yang berlaku khusus, tetapi hukum asal itu akan berlaku khusus jika yang pertama ilat tidak tergambar adanya pada selain asal. Yang kedua, ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja. Itu bisa dimengerti. Ada yang ditanyakan? 12 menit, Bu. Bu, mau bertanya. Dia kias itu tuh hubungannya dengan hukum asal tuh? Kias berhubungan dengan syarat hukum asal. Itu karena di dalam kias itu kan mempunyai rukun. Nah, rukun kias itu ada 4. Yang pertama pokok atau al-aslu, yang kedua cadong atau al-mar'u, yang ketiga itu ketetapan hukum atau al-hukmu, yang keempat kesamaan sifat. Kenapa dihubungkan dengan syarat asal? Karena asal itu tadi kan menjadi rukun kias yang pertama atau yang pokok. Sudah? Oke, baik. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita dapat bahwa setiap umat muslim harus mengetahui tentang ketentuan-ketentuan dan hukum yang diberlakukan di dalam agama Islam. Salah satunya yaitu qiyas yang menjadi panduan bagi setiap manusia untuk mengetahui persoalan atau peristiwa, sifat, keadaan, ketika bahkan perilaku yang baik maupun yang buruk dan yang halal ataupun yang haram. Baik, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjutnya kita bertemu di pelajaran selanjutnya. Ketua. Said Yama. Nasir Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.